Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ya, semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama. Jadi pada hari ini kita memasuki tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 2. Tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ayo ingat kembali ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apakah masih ada yang ingat apa ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor? Nah, kita mengulang kembali supaya ingatannya segar kembali tentang bagaimana ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, di sini ada kolom perbedaan lagu bertangga nada mayor dan lagu bertanda minor. Yang pertama, dinyanyikan dengan riang gembira. Kemudian yang bertangga nada minor dinyanyikan dengan hikmat. Yang kedua, lagu bertangga nada mayor dinyanyikan penuh semangat, sedangkan yang bertangga nada minor bersifat sedih. Selanjutnya, yang bertangga nada mayor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C, sedangkan lagu bertangga nada minor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Selanjutnya, lagu bertangga nada mayor memiliki pola interval 1, 1, 1/2, 1, 1, 1, 1/2. Sedangkan lagu bertangga nada minor memiliki pola interval 1, 1/2, 1, 1, 1/2, 1, 1. Nah, berikut beberapa contoh lagu bertanda nada mayor dan minor. Lagu bertangga nada mayor contohnya Hari Merdeka, Indonesia Raya, Garuda Pancasila. Sedangkan lagu bertanda nada minor contohnya Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, Syukur. Selanjutnya kita masuk ke pantun. Ini pantun, saya kira anak-anakku sudah belajar sebelumnya, sudah membuat contoh-contoh pantun. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan pantun di bawah ini. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Nah, berdasarkan contoh pantun tersebut dapat kita lihat ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun bersajak AB, AB. Nah, perhatikan di baris pertama dia bersajaknya huruf terakhirnya itu adalah I, sama dengan baris ketiga I, bela diri, I. Kemudian perhatikan di baris kedua, bagai api panas membara itu huruf terakhirnya A, dan baris keempat badan kuat hati gembira, A juga huruf terakhirnya. Inilah yang dimaksud dengan pantun bersajak A, B, A, B. Yang kedua, satu bait terdiri dari 4 baris. Jadi baris pertama, bersinar terik sang matahari. Baris kedua, bagai api panas membara. Baris ketiga, rajin berolahraga bela diri. Baris keempat, badan kuat hati gembira. Kemudian yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, terdiri dari 2 bagian, yaitu sampiran dan isi.
di mana sampiran yang masuk itu adalah baris pertama dan baris kedua. Sedangkan baris ketiga dan baris keempat itu merupakan isi dari pantun tersebut. Pantun digolongkan menjadi 3 bagian sesuai siklus kehidupan. Yang pertama, pantun kanak-kanak berisi tentang sukacita. Nah, contohnya, terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, itu adalah salah satu contoh pantun kanak-kanak. Yang kedua, pantun muda. Itu biasanya berisi tentang perkembangan. Nah, contoh berikut ini adalah contoh pantun muda. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Yang ketiga, pantun tua, berisi tentang nasihat. Nah, berikut contoh pantunnya. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, bagaimana? Sudah paham? Itu ya contoh dari ketiga jenis pantun. Jadi tadi diulang kembali bahwa pantun digolongkan menjadi 3 bagian sesuai siklus kehidupan. Yang pertama pantun kanak-kanak, itu isinya tentang sukacita. Yang kedua pantun muda berisi tentang perkembangan. Yang ketiga pantun tua berisi tentang nasihat. Peredaran darah hewan dan fungsinya. Organ peredaran darah hewan tersusun dari jantung dan pembuluh darah. Peredaran darah hewan terbagi 2. 1. Peredaran darah terbuka, yaitu darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lambat. Yang kedua, peredaran darah tertutup. Darah selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Jadi itulah tadi perbedaan antara peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah beberapa hewan. Jadi contohnya yang pertama itu serangga. Serangga memiliki sistem peredaran darah terbuka. Darah yang disebut hemolimfa pada serangga mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi mengedarkan zat makanan, namun dapat mengangkut oksigen. Memiliki jantung dan pembuluh darah. Struktur jantung masih sederhana sehingga disebut jantung pembuluh. Yang kedua, cacing. Cacing memiliki sistem peredaran darah tertutup. Memiliki pembuluh darah dan jantung pembuluh memompa darah dari jantung menuju pembuluh darah bagian atas, lalu ke bagian bawah, lalu ke seluruh tubuh. Yang ketiga, ikan. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung memiliki 2 ruang, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Bilik memompa darah ke arah insang dan untuk mengambil O2 lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Serambi kemudian menerima CO2 dari seluruh tubuh. 4. Amfibi. Sistem peredaran darah pada hewan amfibi memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung memiliki 3 ruang, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Darah kaya O2 dari paru-paru bercampur di dalam bilik dengan CO2 dari serambi. Darah kaya O2 kemudian dipompa ke seluruh tubuh
dan darah kaya CO2 dipompa ke paru-paru. Yang kelima, hewan reptilia, burung, dan mamalia. Reptilia, burung, dan mamalia memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung reptilia, burung, dan mamalia memiliki 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Pada jantung reptilia, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan belum sempurna sehingga terjadi pencampuran darah kaya O2 dan CO2. Burung dan mamalia memiliki 2 serambi dan 2 bilik terpisah sempurna. Jadi untuk sekedar mengingatkan kembali bahwa O2 itu adalah oksigen dan CO2 itu adalah karbon dioksida. Nah, bagaimana anak-anak? Itulah tadi ringkasan materi untuk pembelajaran 2. Bisa dipahami? Selamat belajar, semoga sukses. Ingat, keluar rumah tetap gunakan masker dan jaga jarak. Selamat mengerjakan tugas.